Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri tawaddin wala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan agar kita bisa melakukan segala aktivitas seperti biasa, dan tidak lupa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi ini kita diberikan kemudahan dalam segala hal apapun. Balik lagi untuk kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi berkenaan dengan operasi aljabar suku banyak, yang mana pada kesempatan atau pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pembagian suku banyak melalui cara bersusun, cara Horner atau sintetis atau cara Bagan. Yang saat ini saya akan sampaikan materi selanjutnya adalah operasi aljabar suku banyak. Baik, sebelum dimulai pembelajaran jarak jauh ini atau PJJ ini, alangkah baiknya segala sesuatu dimulai dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan sampaikan di sini operasi aljabar suku banyak itu ada 3. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga adalah perkalian. Ini sama saja kayak kalian menjumlahkan seperti biasa pada saat kalian di bangku SD maupun SMA. Mari saya akan contohkan soal mengenai penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Kita lihat di sini ada fx, di mana nilai fx-nya adalah 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 4x ditambah 8. Untuk gx-nya adalah 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 6. Ketika dioperasikan aljabar suku banyak pada penjumlahan, maka fungsi yang didapat adalah seperti ini. Pada pembahasan yang pertama adalah penjumlahan, berarti fx ditambah gx menjadi fx-nya kalian tulis terlebih dahulu, jangan lupa dikurungkan, yaitu fx-nya 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 8 tutup kurung ditambah buka kurung lagi 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 tambah 6 tutup kurung. Nah, dari sini kalian bisa lihat, kalian urutkan dulu dari pangkat terbesarnya. Berarti di sini ada pangkat 3. Untuk fungsi fx berarti ada pangkat 3. Kalian lihat lagi untuk fungsi gx-nya, adakah yang pangkat 3? Ketika ada sama-sama pangkat 3, maka itu bisa ditambah. Yang bisa kalian lihat, ini yang saya garis bawahi. Nah, berarti ini yang ditambah, yaitu dia sejenis, maka 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3. Selanjutnya adalah yang pangkat 2. Adakah yang sejenis dengan pangkat 2? Kita lihat di sini ada. Yaitu di sini adalah 6x kuadrat dengan 5x kuadrat. Maka kita tulis menjadi 6x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Selanjutnya adalah pangkat selanjutnya setelah pangkat 2 maka pangkat 1. Kita lihat di fungsi fx ada apakah pangkat 1? Itu ada. Akan tetapi untuk fungsi fx di sini yang pangkat 1 hanya punyanya fx saja. Sementara untuk gx tidak ada, maka langsung ditulis saja, berarti plus 4x. Kemudian setelah pangkat 1 yaitu adalah konstanta. Konstanta adalah angka saja yang tidak diikuti oleh variabel. Maka di sini bisa kalian tulis yaitu 8
ditambah 6. Nah, setelah kalian urutkan diurutkan yang sejenis pangkat 3 dengan pangkat 3, pangkat 2 dengan pangkat 2, pangkat 1, dan kemudian konstanta, maka kalian bisa menjumlahkan seperti biasa kalian menjumlahkan pada bilangan asli. Nah, kita lihat di sini untuk yang pangkat 3 maka bisa ditambah 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3, maka didapat hasilnya adalah 6x pangkat 3. Jadi kalau udah sejenis maka yang ditambah adalah koefisiennya saja. Yang kemudian adalah pangkat 2, 6x kuadrat ditambah 4x kuadrat, maka didapat 10x kuadrat. Kemudian yang pangkat 1 yaitu adalah x, maka karena dia tidak ada temannya tinggal ditulis saja menjadi plus 4x. Yang terakhir adalah konstanta, 8 ditambah 6 maka hasilnya 14. Nah, ini adalah cara penyelesaian operasi aljabar pada penjumlahan suku banyak. Bagaimana dengan pengurangan suku banyak? Itu hampir sama dengan penjumlahan. Bisa kalian lihat di monitor kalian masing-masing. Langkahnya sama berarti. Kalian tulis di sini fx dikurang gx. Sama halnya dengan yang tadi, berarti 2x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat tambah 4x ditambah 8 dikurang 4x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 6. Nah, sama halnya dengan penjumlahan yang tadi saya jelaskan di sebelumnya, berarti yang pangkat 3 dengan pangkat 3, pangkat 2 dengan pangkat 2, dan pangkat 1 dengan pangkat 1, dan konstanta dengan konstanta. Nah, yang saya garis bawahi berarti dia yang sejenis dengan sejenis, berarti 2x pangkat 3 dengan 4x pangkat 3. Kemudian di sini bisa dilihat 6x pangkat 2 dengan 5x pangkat 2. Untuk 4x nya tetap. Kenapa tetap? Karena dia tidak ada temannya. Untuk yang terakhir adalah konstanta. Berarti di sini adalah konstanta adalah angka yang tidak diikuti oleh variabel. Bisa dilihat di sini adalah 8 dengan 6. Nah, berarti cara membacanya gimana? Berarti kalian lihat di sini adalah 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3, berarti 2 dikurang 4. Dilihat di sini adalah yang terbesar adalah nilai daripada min 4. Maka hasilnya akan menjadi min. Maka di sini hasilnya min 2x pangkat 3. Kemudian yang pangkat 2, 6x kuadrat dikurang 5x kuadrat, maka 1 didapatlah 1x kuadrat, tetapi untuk koefisien 1 tidak usah dituliskan, maka menjadi plus x kuadrat saja. Selanjutnya untuk 4x, karena dia tidak ada temannya atau tidak ada fungsi yang sama dengan 4x pangkat 1-nya, maka ditulis 4 plus 4x. Kemudian untuk koefisien yang selanjutnya adalah 8 dikurang 6, maka didapat plus 2. Nah, ini adalah hasil akhir daripada pengurangan pada suku banyak. Bagaimana dengan perkalian? Nah, hampir sama dengan penjumlahan dan perkalian, maka langkahnya kalian tulis fx-nya, berarti 2x pangkat 3 plus 6x pangkat 2 plus 4x plus 8 dikali berapa fungsi gx nya? 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 6. Nah, ini akan berbeda dengan yang sebelumnya antara penjumlahan dan pengurangan, karena ini masih mudah atau penyelesaiannya tidak terlalu panjang seperti perkalian.
Mari kita lihat satu-satu. Jadi untuk yang perkalian di sini adalah dikalikan semuanya. Kalian bisa lihat di sini, berarti 2x pangkat 3 dikali dengan 4x pangkat 3. Kemudian 2x pangkat 3 dikalikan lagi dengan 4x pangkat 2. Apakah sudah selesai? Belum. Yaitu yang selanjutnya 2x pangkat 3 dikali dengan 6. Itu baru fungsinya fx untuk 2x pangkat 3. Yang selanjutnya ada masih perkaliannya selanjutnya, yaitu apa? 6x pangkat 2 dikali 4x pangkat 3. Kemudian adalah 6x pangkat 2 dikali 5x pangkat 2. Kemudian 6x pangkat 2 dikali dengan 6. Jadi satu ini dikali dengan 3 di dalam fungsi gx. Nah, berarti kalian bisa lihat di sini ada berapa perkalian? 4 dikali 3. Jadi banyaknya itu ada 12 perkalian. Nah, untuk memudahkan saya ganti warnanya. Berarti yang selanjutnya adalah 4x dikali dengan 4x pangkat 3. Kemudian 4x dikali dengan 5x pangkat 2. Selanjutnya adalah 4x dikali dengan 6. Dan yang terakhir adalah 8. 8 dikali 4x pangkat 3. 8 dikali 5x pangkat 2, dan kemudian 8 dikali 6. Nah, kita selesaikan satu persatu. Berarti kita mulai dari perkalian 2x pangkat 3, berarti yang warna merah terlebih dahulu. Nah, kita lihat untuk perkalian pada suku banyak, kalian ingat konsep eksponen atau bentuk pangkat. Ketika dikali maka pangkat ditambah. Nah, yang kalian kalikan berarti di sini adalah penyelesaiannya sama dengan 2x pangkat 3 dikali 4x pangkat 3, maka didapat 8x pangkat 6, dimana 2 dikali 4 hasilnya 8. Untuk pangkatnya ditambah x pangkat 3 ditambah pangkat 3 hasilnya 6. Kemudian selanjutnya adalah 2x pangkat 3 dikali dengan 5x pangkat 2, maka didapat plus 10x pangkat 5. Yang selanjutnya adalah 2x pangkat 3 dikali dengan 6, maka didapat 18x pangkat 3. Apakah sudah selesai? Ternyata belum, yaitu kita selesaikan yang warna hitam. Maka 6x pangkat 2 dikali dengan 4x pangkat 3, maka didapat plus 6 dikali 4 didapat 24. Berarti pangkat di situ berapa? 2 dan 3 itu dijumlahkan, berarti x pangkat 5. Selanjutnya 6x pangkat 2 dikali 5x pangkat 2, maka didapat plus 30x pangkat 4. Nah, kemudian 6x pangkat 2 dikali dengan 6, maka didapat di sini adalah 36x pangkat 2. Jadi yang satu di sini dikali dengan 3 yang di dalam sini fungsi gx-nya. Jadi ada 12 kali perkalian. Nah, sekarang kita selesaikan untuk yang warna biru. Nah, untuk yang biru berarti 4x dikali dengan 4x pangkat 3. Maka di sini akan didapat plus 4 dikali 5 didapat 20x pangkat 3. Kemudian 4x dikali dengan 5x 4x dikali dengan 4x pangkat 3, maka di sini didapat adalah plus 16x pangkat 4. Selanjutnya yang terakhir adalah 4x dikali dengan 6, maka didapat 24x. Nah, ini ternyata masih belum selesai.
yaitu kita selesaikan yang warna hijau. Jadi ada 4, yang pertama adalah warna merah, hitam, biru, yang terakhir hijau. Nah, di sini bisa dilihat, berarti 8 dikali 4 X pangkat 3 didapat 32 X pangkat 3 ditambah 40 X pangkat 2 ditambah 48. Nah, setelah selesai kalian kalikan semua, langkah selanjutnya adalah kalian urutkan dari pangkat terbesarnya. Ketika ada yang sama-sama dengan pangkatnya, maka kalian jumlahkan saja. Nah, di sini kita lihat untuk yang pangkat 6 itu hanya 1. Berarti ditulis di sinilah 8x pangkat 6. Kemudian kalian lihat yang pangkat 5 ada tidak temannya, berarti ada di sini. Kita lihat 10x pangkat 5 dengan 20x pangkat 5. Berarti kalian jumlahkan 10x pangkat 5 ditambah 24x pangkat 5, maka didapat plus 34x pangkat 5. Kemudian kalian lihat setelah pangkat 5 berarti pangkat 4. Kalian lihat ada tidak yang pangkat 4? Di sini ada 30x pangkat 4 dengan 16x pangkat 4. Maka itu kalian jumlah. Berarti 30x pangkat 4 ditambah 16x pangkat 4, maka didapat plus 46x pangkat 4. Kemudian kalian lihat pangkat 3-nya. Sini dapat 18x pangkat 3, 20x pangkat 3, kemudian 32x pangkat 3. Nah, kalian jumlahkan 18x pangkat 3 ditambah 20x pangkat 3 didapat 38x pangkat 3 ditambah dengan 32x pangkat 3, maka didapat plus 70x pangkat 3. Nah, selanjutnya setelah pangkat 3 maka pangkat 2-nya kalian lihat. Berarti sini dapat 36 dengan 40. Nah, kalian jumlahkan. Berarti 36 ditambah dengan 40. Maka di sini didapat 76x pangkat 2. Nah, selanjutnya setelah pangkat 2 adalah pangkat 1. Kalian bisa lihat di sini. Adakah pangkat 1? Ada, hanya 1. Berarti kalian tulis plus 24x. Kemudian konstantanya kalian lihat, ada tidak temannya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti langsung plus 48. Nah, ketika sudah tidak ada bisa dijumlah, maka ini adalah hasil akhir daripada perkalian suku banyak dengan hasilnya 8x pangkat 6 ditambah 34x pangkat 5 ditambah 46x pangkat 4 ditambah 70x pangkat 3 ditambah 76x pangkat 2 ditambah 24x dan terakhir ditambah 48. Mungkin ini yang paling panjang di antara operasi suku banyak di antara yang lainnya dibandingkan penjumlahan pengurangan, karena memang perkalian itu lebih banyak langkahnya apabila fungsi fx atau gx-nya yang diketahui banyak atau lebih variasi. Mungkin itu untuk pertemuan pada hari ini, pada siang ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada penjabaran untuk operasi aljabar suku banyak bisa kalian dengan mudah pahami. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.